itu bisa dipastikan nggak sih itu elastik bener atau jangan-jangan cuman karet karet rambut gitu Karet loh. rambut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam sesi teman ngobrol Mindok. Waalaikumsalam. Dokter Gigi Susan Alvina, ketemu lagi ya dengan dokter gigi spesialis, Dokter Halo, Gigi Mas Susan Rifki. Alvina, spesialis ortodonsia. Nah, ketemu lagi kita di sini ya untuk apa? Untuk ngeriak Halo. keroyokan ya, untuk ngeriak keroyokan. Ya nggak keroyokan juga sih karena cuman berdua aja kita gitu. Yang sedangkan yang kita riak nanti ada 3 akun. Wah, luar biasa. 3 akun, bro. Tiga? 3 akun, 3 akun, 3 video Kirain sih. satu aja. Ya sejenis Oh, sih. tiga video. Heeh, sejenis dengan kebodohan Sejenis. yang sama. Nah, ada keributan apa nih hari ini yang mau kita react? Jadi gini nih, kemarin banyak banget nih yang mention Kortugi. Bahkan kecepatan mentionnya itu sampai 100 mention per jam. Luar biasa kan? Lagi-lagi Luar nge-mention biasa. tentang video TikTok gitu. Tapi yang dipost di Instagram. Jadi video TikTok ini udah dipost sama salah satu akun lucu-lucuan gitu, kemudian di mention ke Kortugi banyak banget kayak gitu. Belum kehitung juga yang di mention di akun TikToknya Kortugi gitu. Jadi BTW nih, Kortugi juga punya TikTok, cuman masih kosong, bingung mau ngisinya gimana. Soalnya ya bingung juga mau ngimbangin keanehan mereka tuh, bingung nih mau bikinnya gimana gitu. Justru Mindok yang jadi ngerasa yang abnormal di antara mereka gitu. Nah, gimana nih, Susan dapat mention juga nggak soal itu tuh yang soal viral mulut dikaretin double itu yang di TikTok? Dapat Iya, juga? iya. Dapat dong beberapa kali. Pertamanya nunjukin adik, terus habis Heeh. itu temen-temen disuruh lihat nih. Gitu. Terus saya sebenarnya sudah ngepoin tuh Heeh. yang punya akunnya. Hmm. Oh, ya, sampai nggak bisa berkata apa-apa. Ya, ya begitulah. Emang Susan punya TikTok juga kah? Punya dong, cuman juga Mantap. lagi-lagi belum bingung mau di siapa gitu. Sebenarnya pengen ngasih edukasi di sana, cuman formatnya tuh bingung mau mau ikutan bego-begoan kah atau mau ikutan seperti apa, bingung gitu, gitu. Kalau di Ini TikTok kan tuh. lagi ada yang musim tuh Mas yang Mm-mm. ada yang glow up. Nah, Mas Rifki mungkin bisa bikin versi glow down-nya gara-gara habis dari tukang gigi yang pertamanya gini malah jadi kayak gitu kan. Orang mungkin suka kali Heeh. yang melihat yang aneh-aneh. Heeh, heeh, kayak gitu. Cuman ya belum kepikiran juga sih. TikTok ini kan main transisi ya biasanya, transisi yang berubah-berubah kayak gitu. Nah, Iya. ini kurang kurang Mm-mm. kurang mengeksplor aja yang kalau harus ke situ-situ. Belum sih, nanti in progress mungkin ya. Nah, ini kita mau lihat dulu nih bareng-bareng nih videonya ya. Jadi tolong Boleh. dilihat dengan hati yang lapang, dengan hati yang tenang kayak gitu ya. Oke. Ya, itu tadi baru Itu yang satu pertama ya. ya, baru Baru satu. satu ya. Tahan dulu. Oke, masih ada lagi. Masih ada lagi, ntar. Keinginan untuk bercinta sirna, keraguan selalu datang menyiksa. Satu lagi ya. Satu lagi. Oke, oke. Ya, itu tadi ya. Nah, yang terakhir tadi itu yang banyak dimention dan dengan berbagai Iya, variasi iya. karena dia kayaknya nggak Paling ngupload, viral ya. dia nggak ngupload cuma satu macam aja, jadi dia ngupload banyak banget gayanya dan kayak gitu apa
gigi yang dikaretin atas bawah kayak gitu, kadang karetnya warnanya hijau, kadang kuning, kadang apalah kayak gitu loh, ganti-ganti kayak gitu loh. Jadi kayaknya ini jadi tren gitu loh. Nggak tahu kenapa, mungkin mereka udah ngelihat ya yang versi aslinya yang elastik kayak gitu ya. Terus diala-ala kayak gitu. Dan ya ya begitulah TikTok. Kita nggak ngerti jalan pikirnya seperti apa. Kemudian ditiru, kemudian dimodifikasi, kemudian dilebih-lebihkan, entah itu dengan kesengajaan dia agar kelihatan konyol atau memang dia nggak ngerti gitu loh. Antara dua itu sih kita nggak bisa bedain antara dia nggak ngerti bahayanya atau cuman buat konten aja gitu. Cuman antara dua ini itu kan yang kita khawatirkan adalah bagian di mana masyarakat ini yang ada yang nggak ngerti, kemudian dipakainya itu sehari-hari dan menjadi pelengkap aksesori gitu, fashion gitu, karena dia ngelihat di TikTok itu. Ya mungkin si pembuat kontennya mungkin aja dia cuman lucu-lucuan, tapi beberapa orang yang ngelihat bisa jadi dia nggak paham gitu loh. Dan itu dijadikan aksesori yang sifatnya aksesori lagi viral, dan dia akan memakai itu sepanjang hari, sepanjang waktu, kan itu kan jadi berbahaya gitu loh. Nah, ini mungkin kita lempar dulu nih ke Susan nih sebagai ortodontis nih. Nah, kita akan membahas sebenarnya fitrahnya karet elastik itu seperti apa sih, kayak gitu. Nah, tadi kan Oke. kayaknya sih niru karet elastik ya. Nah, kita harus menjelaskan ke masyarakat nih, posisi si karet elastik ini di dunia ortodontis nih seperti apa sih? Kayak gitu. Oke, silakan Susan. Terserah mau dibahasnya dari sisi mana dulu. Silakan. Mungkin dari sisi medisnya dulu ya. Ya, Sebenarnya penggunaan elastis itu seringkali dilakukan terutama pada perawatan kawat gigi, dan fungsinya tuh sungguh sangat banyak dan bervariasi sekali. Memang benar kadang ada yang dipakainya miring di depan, kadang ada yang dipakai kanan kiri ke belakang, ada yang dipakai satu sisi, tapi itu semua ada tujuannya gitu. Jadi misalkan cuma dipakai di satu sisi, oh memang mungkin yang digerakin cuma satu sisi. Atau mungkin dipakai di depan, oh memang mungkin ada yang mau digerakkan gigi depannya gitu. Jadi penggunaan elastik itu bukan asal-asalan. Kalau misalkan mau gaya, pasti aja elastik. Tapi sebenarnya elastik itu menggerakkan gigi dan juga secara minor dia juga bisa menggerakkan tulang rahangmu gitu. Jadi dan elastiknya itu sendiri itu ada bermacam-macam, ada yang kekuatannya dari yang paling ringan sampai yang kekuatannya berat banget, kencang banget. Semua itu harus dilakukan di bawah dari pengawasan ortodontis atau dokter gigimu. Itu kalau dari sisi medis sih simpelnya seperti itu. Kalau saya melihat nih ya, kan ceritanya ngeriak video-video 3 itu tadi. Jujur yang sebenarnya pernah saya lihat itu yang terakhir, yang masih agak kecil ya, masih anak-anak gitu. Bener banget sih tadi yang sudah dibilang semua sama Mas Rifki itu udah lengkap banget. Takutnya kalau ditiru sama orang lain gitu. Kalau misalkan buat lucu-lucuan mungkin selesai pakai video terus dilepas, oke mungkin tidak akan ada sesuatu yang ekstrim akan terjadi pada gigi kamu gitu. Tapi waktu saya lihat akunnya anak yang ketiga itu tadi, kan saya kepoin tuh, wah terus ternyata dia itu hampir semua videonya dari yang paling awal baru dia buat sampai yang paling akhir udah lama-lama banget itu semuanya pakai elastik gitu. Berarti si anak ini pakai elastiknya dalam jangka waktu lama dong. Nah, kalau kayak gitu ada kemungkinan si anak ini giginya pasti bergerak gara-gara elastik itu tadi. Gitu sih. Kalau ngelihat sekilas dari yang ketiga. Oh iya. Jadi emang udah ngepoin ya akun itu ya. Jadi emang dia Udah dong. jadi dia postingnya itu nggak cuma satu itu, banyak sekali variasinya, dan dia hampir selalu Banyak. pakai elastik kayak gitu. Dan Iya. ya elastik ini kan
itu bisa dipastikan nggak sih itu elastik bener atau jangan-jangan cuman karet karet rambut gitu Karet loh. rambut. Karet rambut kan. Jadi apa ya istilahnya tuh itu suatu bahan yang nggak lazim dimasukkan ke rongga mulut gitu loh dari sisi bahannya sendiri gitu. Kita belum ngomong soal efek tarikan atau dorongannya dulu, tapi itu bahannya sendiri itu tidak lazim dimasuk di rongga mulut. Entah itu kan bahannya seperti apa. Tapi kalau di orto sendiri itu kan elastik memang dibikin untuk dimasukkan ke mulut kayak gitu dan aman gitu istilahnya kan biokompatibilitasnya bagus Rongga gitu. mulut. Di rongga mulut. Dan itu juga ada ukuran-ukurannya ya kalau di aslinya ortodontik ya. Jadi artinya kalau ukuran tertentu itu juga menghasilkan kekuatan tertentu kayak gitu kan? Atau gimana, Susan? Iya, iya bener sih. Jadi ada yang diameternya besar, ada yang diameternya kecil, ada yang kecil banget. Dan masing-masing elastik itu ada yang ketebalannya sekian gitu. Jadi efeknya berbeda-beda dari setiap jenis elastik yang ada. Dan biasanya memang elastik itu memang sih dia dibuat dari lateks, cuman dia lateksnya yang memang aman kalau misalkan sampai ternyata tertelan dia tidak mengandung bahan-bahan beracun, misalkan seperti pewarna. Pewarna sendiri kan ada pewarna yang food grade sama ada yang pewarna pakaian. Biasanya kalau misalkan tuh ya tadi si anak-anak si pembuat video tadi menggunakan karet rambut. Biasanya setahu saya kalau untuk sesuatu yang bukan untuk dimakan, biasanya pasti pakai pewarna yang nggak bisa ditelan kan. Nah itu mungkin akan ada efeknya ya, gitu Mas Rifki. Iya, ya namanya karet rambut kan pasti dibikinnya warna-warni dong, karena kan yang kelihatan di ini kan warna-warni lah gitu kan. Nah itu dimasukkan ke mulutnya, kita nggak tahu itu bahannya apa, kemudian bahan pewarnanya seperti apa, apakah itu daur ulang dari karet apa, kita nggak ngerti gitu loh. Dan ketika itu bukan suatu bahan atau alat medis, itu kita nggak ngerti komposisi yang ada di dalamnya itu komposisinya apa. Ketika kita nggak tahu komposisinya apa, efeknya juga kita nggak tahu. Bisa jadi alergi, bisa jadi iritasi, bisa jadi keracunan. Kalau ketelan gimana, kalau terlalu lama di rongga mulut seperti apa, kayak gitu kan kita nggak tahu karena bahannya juga tidak ada informasinya. Kecuali kalau memang itu bahan medis, kita ngerti bahannya seperti apa, kemudian keamanannya seperti apa, kayak gitu. Nah, Susan, elastik ini sendiri biasanya dipasang di dua rahang untuk apa? Ya macam-macam bentuknya, ada yang menyilang, ada yang dari atas ke bawah, kemudian disilang seperti itu. Ya sedemikian rupa lah ditempatkan kayak gitu. Mungkin untuk teman-teman yang pernah pakai orto dan pakai elastik, tahu cara pakainya tuh. Jadi kadang dihubungkan antara rahang atas dan rahang bawah. Nah itu fungsi sederhananya itu dari elastik itu ngapain sih? Kenapa dia menghubungkan antara atas dan bawah? Kayak gitu Susan. Elastik memang dia menghubungkan antara rahang atas dan rahang bawah karena biasanya pergerakan gigi yang dibutuhkan itu nggak cuma satu rahang aja, misalkan cuma mau gerakin rahang bawah, tapi juga mau sekaligus menggerakkan kedua rahang. Jadi kalau misalkan tarikannya begini, itu otomatis yang bergerak nggak cuma satu rahang aja, jadi ada efek di rahang atas maupun di rahang bawah. Makanya dia dihubungkan antara atas dan bawah. Seperti itu sih Mas, kenapa kok dia Hmm. dihubungkan. Artinya kan itu menggerakkan sekaligus dua rahang, kemudian menjadi satu relasi yang Ya, bagus kayak gitu kan. Nah, bayangkan ya. dengan tadi yang dipakai yang sembarangan, nggak ngerti gimana kekuatannya, nggak ngerti gimana efeknya, geraknya seperti apa, dihubungkan antara dua rahang atas dan bawah, dia akan bergerak dua-duanya, nggak tahu geraknya seperti apa, gigitannya jadi aneh nanti. Jadi nggak bener lagi kan gitu. Gitu mungkin eh, efek dari elastiknya sendiri itu kan biasanya kan berdasarkan ini ya frekuensi dia apa sering sering enggaknya dia pakai. Seringnya. Heeh, Kemudian heeh. intensitas tuh kalau misalkan apa intensitas tuh gimana sih. Kencang enggaknya. Kenceng enggaknya kayak gitu ya, nah itu kan Heeh, heeh, heeh. ya pasti akan berpengaruh juga di giginya kayak gitu. Nah, mungkin kita akan sedikit membahas tentang elastik nih karena jangan sampai nanti
orang yang bener-bener pakai elastik yang asli kemudian distigmatisasi itu korban TikTok kayak gitu loh. Ala. Jadi jangan sampai jadi korban stigmatisasi. Wah ini ikut-ikutan TikTok nih. Ya, nanti dikira ini ternyata itu kan dari ortodontis kayak gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih. eh Siapa sih yang make seperti ini? Misalkan nih, mungkin penjelasan sederhana ya. Misalkan rahangnya itu yang seperti apa yang dia harus pakai. Silakan Susan. Jadi ada berbagai macam penggunaan elastik tuh banyak banget. Saya kasih beberapa contohnya aja ya penggunaan elastik itu seperti apa. Contoh yang pertama, misalkan garis tengah gigi rahang atas dan garis tengah gigi rahang bawah itu tidak sama. Nah, biasanya dokter nanti menyuruh pasien untuk menggunakan elastik dari kiri atas ke kanan bawah supaya nanti giginya bisa bergerak menuju ke sisi garis yang sama. Itu contoh pertama. Ada juga penggunaan elastik di sebelah kanan dan kiri itu untuk memundurkan rahang atas dan memajukan gigi rahang bawah. Jadi nanti gigitannya akan lebih bagus. Seperti itu adalah beberapa contoh penggunaan elastik. Sebenarnya banyak banget sih penggunaannya. Oke. Nah, Gitu, Mas Rifki. elastik itu dibawakan ke pasien atau dipasangkan oleh dokter gigi atau gimana? Cara pasangnya itu seperti apa? Silakan. Biasanya nanti pertama kali misalkan pasien ini, oh ini butuh elastik nih. Terus dokter akan memilihkan diameter elastik apa dengan kekuatan seberapa besar untuk pasien. Kemudian dokter akan mengajarkan ke pasien cara pasangnya. Oh dari gigi ini ke gigi itu, yang sebelah kiri dari gigi ini ke gigi itu. Kemudian elastik tadi itu diberikan ke pasien supaya pasien bisa melanjutkan pemakaiannya. Biasanya range-nya sampai 1 atau 1,5 bulan ke depan. Itu dengan mengganti elastik itu setiap hari diganti 1, tiap 24 jam. Biasanya seperti itu. Kalau makan gimana itu, Susan? Kalau makan, beberapa pasien saya sambil makan sambil dipakai elastiknya. Tapi ada beberapa lagi yang misalkan ditaruh di depan itu ya, itu kan nggak mungkin kalau makan sambil pakai itu, pakai elastik. Jadi boleh dilepas elastik saat makan, kemudian selesai makan elastiknya dipasang ulang. Gitu. Oh, berarti ada ya yang posisinya menyilang kayak gitu? Menyilang di depan? Memang ada sih, memang ada sih. Dan tapi itu tidak boleh digunakan dalam jangka waktu lama karena ada efek sampingnya. Gitu. Jadi harus dalam pengawasan dokter. Jadi kalau dokter melihat, oh ini sudah cukup, nggak boleh dilanjutkan, maka tidak boleh dilanjutkan karena efek sampingnya itu ada yang merugikan. Gitu. Ya. Ya, namanya alat orto itu setiap bagiannya pasti akan berefek kayak gitu ya. Meskipun itu cuman elastik, meskipun itu cuman karet kayak gitu, meskipun cuman dicantolkan sedemikian rupa dan bisa dilepas sendiri, itu pun akan berefek. Nah, buat teman-teman nih, harap dibedakan antara elastik yang beneran dari ortodontis dengan elastik yang ala-ala TikTok tadi. Jangan sampai kebalik-balik. Orang udah ngerti bahwa TikTok ini ngaco, nanti pas ketemu orang yang pakai elastik dari ortodontis malah menstigmatisasi. Wah ini korban TikTok. Jangan. Barangkali itu memang elastik beneran kayak gitu. Cuman jangan sampai nanti buat orang yang tidak tahu nih, elastik yang di TikTok ini malah dijadikan tren, malah dijadikan aksesoris, keren-kerenan. Kemudian pakai apa? Akhirnya pakai karet rambut yang warna-warni. Emang kalau karet elastik nih warna-warni juga nggak sih? Enggak. Enggak ya? Enggak sih, saya juga nggak pernah pakai yang warna-warni gitu ya, karena kan buat apa juga gitu, fungsinya warna-warni gitu kan, karena pada dasarnya behel kan bukan fashion gitu, jadi nggak perlu yang warna-warni gitu. Berarti warna dasar elastik yang pada umumnya itu warna apa sih seperti ini? Warnanya seperti apa? Warna latex alami ya, jadi bisa dibilang kayak kuning gading, putih sampai kuning gading. Oh Gitu. ya. Jadi kayak karet yang nggak ada warnanya itu ya, karet nggak ada warnanya, yang agak-agak bening kayak gitu ya. Jadi
Iya, heeh, heeh. Pada dasarnya sih elastik ini memang tidak berwarna kayak gitu. Jadi kalau ngelihat ada yang warna-warna seperti itu ya bisa jadi itu adalah karet ikat rambut Korban korban TikTok. Aduh, parah korban banget ya. TikTok. Jadi ya kita harapkan nanti setelah video ini orang-orang pada ngerti, pada paham, udah nanti saling mengedukasikan ya buat orang-orang yang teman dekatnya sekiranya jadi korban atau seperti apa kayak gitu. Oke, mungkin ada tambahan. Kalau nggak ada tambahan, mungkin closing statement dari Susan mungkin. Hmm, closing statement, ya kamu mau mengejar viral boleh, mau melakukan hal-hal yang unik supaya dikenal boleh, tapi jangan sampai hal yang kamu lakukan itu membawa dampak negatif atau menimbulkan stigma negatif orang-orang terhadap dirimu sendiri atau menimbulkan uh, efek negatif buat orang-orang yang menonton kamu. Gitu aja sih, Mas. Nah, oke. Jadi ini statement yang sangat aplikatif nih di negara area plus 62 ini ya. Jadi banyak sekali di sosial media ini dengan panggung kebodohan mereka mengejar ya cuman mengejar view, Viral. mengejar engagement, like dan komen meskipun komennya menghujat itu jadi keramaian yang dia butuhkan. Jangan sampai kita kreatif dengan cara yang bodoh dan dikenal dengan cara yang bodoh juga dan secara tidak sengaja atau secara sengaja ataupun dia tidak memahami bahwa followernya atau masyarakatnya yang tidak memiliki wawasan soal itu akan meniru ke arah yang salah. Oke, mungkin itu aja penjelasan tentang video viral mulut dikaretin double di TikTok. Oke, semoga teredukasi. Terima kasih Susan. Sama-sama, Mas Rifki.